Pernahkah kamu merasa lelah memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah? Memikirkan omongan orang, memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan yang bahkan belum terjadi. Semakin dipikirkan, semakin cemas. Semakin dikendalikan, semakin terasa di luar kendali. Ironisnya, sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari usaha untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah bisa dikendalikan. Dan inilah pelajaran paling penting dalam stoikisme. Pelajaran yang sederhana, tetapi mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup, yaitu memahami perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kamu benar-benar memahami satu prinsip ini, hidupmu akan jauh lebih tenang. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kapal di tengah lautan. Kamu bisa mengendalikan kemudi, kamu bisa mengatur layar, kamu bisa menentukan arah, tetapi kamu tidak pernah bisa mengendalikan angin. Kamu tidak bisa menghentikan badai, kamu tidak bisa meminta ombak menjadi tenang. Namun anehnya banyak orang justru menghabiskan hidupnya untuk marah kepada angin, marah kepada hujan, marah kepada ombak, padahal semua itu berada di luar kendalinya. Begitu pula dalam kehidupan, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menyukaimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah usahamu langsung berhasil. Kamu tidak bisa mengendalikan ekonomi. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu. Tetapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons semuanya. Disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Sayangnya, kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Mereka sibuk mengendalikan dunia, namun lupa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka ingin semua orang memahami mereka. Mereka ingin semua orang menghargai mereka. Mereka ingin hidup berjalan sesuai rencana. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka kecewa, marah, stres, bahkan kehilangan semangat hidup. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena ekspektasinya terlalu besar terhadap sesuatu yang memang tidak bisa dipastikan. Seorang filsuf stoik bernama Epictetus pernah mengajarkan bahwa awal dari kebijaksanaan adalah mengetahui mana yang menjadi urusanmu dan mana yang bukan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun cobalah renungkan. Berapa banyak waktumu yang habis memikirkan pendapat orang lain? Berapa banyak energi yang terbuang karena berharap seseorang berubah? Berapa banyak malam yang kamu habiskan karena menyesali masa lalu? Semua itu berada di luar kendalimu, tetapi tetap saja kamu mencoba menguasainya. Bayangkan kamu menanam sebuah pohon. Kamu bisa memilih benih yang baik. Kamu bisa menyiramnya setiap hari. Kamu bisa memberi pupuk. Kamu bisa merawatnya dengan sepenuh hati. Tetapi kamu tidak bisa memaksa pohon itu berbuah besok pagi, karena hasil membutuhkan waktu. Begitu pula dengan hidup, tugasmu adalah melakukan yang terbaik, bukan memaksa hasil datang sesuai keinginanmu. Orang yang memahami prinsip ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak hancur ketika hasilnya belum sesuai harapan, karena ia tahu bahwa usaha berada dalam kendalinya, hasil tidak sepenuhnya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh yang sering terjadi. Misalnya saat kamu mengunggah sebuah video, kamu bisa mengendalikan kualitas naskah, kamu bisa mengendalikan editing, kamu bisa mengendalikan thumbnail, kamu bisa mengendalikan konsistensi, tetapi kamu tidak bisa memaksa jutaan orang langsung menonton videomu. Jika kamu terus memikirkan jumlah penonton setiap menit, kamu hanya akan lelah. Fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki, biarkan hasil mengikuti. Contoh lain, kamu melamar pekerjaan. Yang bisa kamu kendalikan adalah belajar, mempersiapkan diri, datang tepat waktu, menjawab dengan jujur. Tetapi keputusan diterima atau tidak berada di tangan orang lain. Jika ditolak, itu bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Itu hanya berarti hasil akhirnya berada di luar kendalimu. Begitu juga dalam hubungan. Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus. Kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Kamu bisa menjaga kepercayaan. Tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap mencintaimu. Karena hati orang lain bukan milikmu. Seringkali penderitaan muncul ketika kita mencoba memiliki sesuatu yang memang tidak pernah menjadi milik kita. Lalu, apa saja yang benar-benar berada dalam kendalimu? Pikiranmu, sikapmu, pilihanmu, usahamu, disiplinmu, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu berbicara, cara kamu mengelola emosimu, cara kamu menggunakan waktumu. Semua itu adalah wilayahmu. Dan anehnya, justru hal-hal itulah yang sering diabaikan. Kita lebih sibuk memikirkan komentar orang lain daripada memperbaiki karakter kita sendiri. Lebih sibuk menyalahkan keadaan daripada memperbaiki kebiasaan. Lebih sibuk mengeluh daripada bertindak.
Padahal perubahan selalu dimulai dari apa yang ada di dalam kendali kita. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup seseorang dibentuk oleh pikirannya. Artinya, dunia yang kamu rasakan setiap hari sangat dipengaruhi oleh cara kamu memandangnya. Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama. Yang satu menyerah, yang satu bangkit. Peristiwanya sama, yang berbeda hanyalah cara mereka merespons. Itulah mengapa Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengendalikan dunia. Stoikisme mengajarkan kita mengendalikan diri sendiri, dan itu jauh lebih sulit, tetapi juga jauh lebih berharga. Mulai hari ini, setiap kali kamu menghadapi masalah, coba tanyakan dua pertanyaan sederhana. Apakah ini berada dalam kendaliku? Kalau jawabannya iya, berhenti mengeluh. Mulailah bertindak. Tetapi kalau jawabannya tidak, berhentilah menghabiskan energimu. Terimalah kenyataan, lalu arahkan perhatianmu pada sesuatu yang memang bisa kamu ubah. Latihan sederhana ini terdengar mudah, namun jika dilakukan setiap hari, hidupmu akan berubah perlahan. Kamu tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah kecewa, tidak lagi mudah panik, karena kamu sadar bahwa kedamaian bukan datang ketika semua masalah hilang, melainkan ketika kamu berhenti berperang melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan berapa banyak energi yang akan kamu miliki jika berhenti memikirkan pendapat semua orang. Bayangkan betapa tenangnya hidupmu jika berhenti menyesali masa lalu. Bayangkan seberapa jauh kamu bisa berkembang jika seluruh perhatianmu hanya difokuskan pada tindakanmu hari ini. Itulah inti dari kehidupan yang tenang, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan pikiran yang tidak lagi diperbudak oleh hal-hal di luar kendali. Pada akhirnya hidup ini selalu akan dipenuhi ketidakpastian. Akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu, akan selalu ada kegagalan, akan selalu ada kehilangan, akan selalu ada perubahan yang tidak kamu inginkan. Kamu tidak bisa menghentikan semua itu, tetapi kamu selalu bisa memilih menjadi pribadi seperti apa ketika semua itu terjadi. Dan mungkin itulah bentuk kebebasan yang paling sejati. Karena ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan dunia dan mulai mengendalikan dirimu sendiri, hidup tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah menjadi perjalanan yang jauh lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bermakna. Ingatlah satu kalimat ini, orang yang paling damai bukanlah orang yang memiliki kehidupan paling sempurna, melainkan orang yang tahu di mana ia harus meletakkan energinya. Bukan pada hal-hal yang tidak bisa ia ubah, tetapi pada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum kamu menutup video ini, aku ingin kamu mengingat satu kalimat. Sebagian besar penderitaan dalam hidup bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari usaha kita mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah menjadi milik kita. Mulai hari ini, berhentilah menghabiskan energi untuk pendapat orang lain masa lalu, atau hal-hal yang berada di luar kendalimu. Gunakan seluruh energimu untuk memperbaiki pikiranmu, tindakanmu, dan keputusanmu hari ini, karena disitulah ketenangan hidup benar-benar dimulai. Sekarang aku ingin bertanya, hal apa yang selama ini paling sering kamu coba kendalikan? Padahal sebenarnya berada di luar kendalimu. Tulis satu jawaban di kolom komentar. Aku ingin membaca pengalamanmu. Dan mungkin jawabanmu bisa membantu orang lain yang sedang berjuang menghadapi hal yang sama. Kalau video ini memberimu sudut pandang baru, tekan tombol like dan subscribe. Di channel ini kita belajar membangun ketenangan, mental yang kuat, dan cara berpikir yang lebih bijaksana. Satu pelajaran dalam setiap video. Sampai bertemu di video berikutnya.